Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurah Mahalija dari Prodi Teknik Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang himpunan. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan teori himpunan. Orang yang pertama kali menemukan teori himpunan adalah Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor pada akhir abad 19. Georg Cantor 1845 sampai 1918 adalah seorang matematikawan asal Jerman keturunan Yahudi, lahir di St. Petersburg, Rusia 3 Maret 1845 dan ia meninggal di Halle, Jerman 6 Januari 1918. Beliau dianggap sebagai bapak teori himpunan karena beliaulah yang pertama kali mengembangkan cabang matematika ini. Pada tahun 1847, beliau ini tuh menganggap himpunan sebagai perwujudan dari ide atau konsep yang dibayangkan ketika menganggap susunan komponen sebagai masalah ketidakpedulian. Selanjutnya, awal teori himpunan sebagai cabang matematika sering ditandai dengan terbitnya tahun 1874 artikel Cantor pada properti dari koleksi semua nomor aljabar real. Artikel ini adalah yang pertama untuk memberikan bukti ketat yang ada lebih dari satu jenis tak terbatas. Pada tahun 1885, Cantor memperluas teori tipe order sehingga angka-angka ordinal hanya menjadi kasus khusus dari tipe order. Pada tahun 1891, beliau ini menerbitkan sebuah kertas yang berisi argumen diagonal untuk keberadaan sebuah himpunan terhitung. Itulah pemaparan dari tentang sejarah dan teori himpunan. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu himpunan. Jadi, himpunan adalah bentuk dari kumpulan benda atau objek yang anggotanya itu bisa didefinisikan dan ditentukan dengan jelas. Di sisi lain, himpunan adalah sebagai kumpulan objek yang terukur dan dapat diketahui anggota-anggota dalam himpunan tersebut. Jadi, himpunan adalah kumpulan benda yang dapat didefinisikan, yang artinya dapat diketahui anggotanya yang jelas, dapat ditentukan anggotanya yang jelas. Jika termasuk bukan himpunan, maka anggotanya tidak bisa ditentukan dengan jelas dan tidak bisa diukur. Sebagai contoh yang termasuk himpunan yaitu himpunan warna rambu lalu lintas. Ini termasuk himpunan karena warna rambu lalu lintas ini mempunyai anggota. Anggotanya dapat didefinisikan yaitu merah, kuning, hijau. Ini termasuk himpunan. Contoh bukan termasuk himpunan, yaitu himpunan buku yang menarik. Ini bukan termasuk himpunan karena definisi menarik ini bagi setiap orang umumnya itu berbeda-beda. Seperti misalnya menurut si A bahwa buku itu tidak menarik, tapi menurut si B buku itu menarik. Jadi di sini tidak bisa dikatakan himpunan bahwa himpunan buku yang menarik ini tuh anggotanya sulit untuk didefinisikan karena setiap orang itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Selanjutnya juga himpunan lagu yang enak didengarkan. Ini juga bukan termasuk himpunan. Selanjutnya, cara penulisan himpunan, yaitu ada 3. Yang pertama, mendaftarkan anggotanya, yaitu contohnya A sama dengan 357. Jadi anggotanya langsung didaftar, langsung dilihatkan. Yang kedua, menyatakan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, A adalah himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang dari 8. Ini menyatakan sifatnya. Jadi, berbeda dengan yang mendaftarkan anggotanya itu langsung anggotanya kayak 357. Kalau menyatakan sifatnya, dia itu memakai kayak simbol. Himpunan semua bilangan ganjil belum diketahui anggotanya, tapi sudah ada syaratnya.
Yang ketiga yaitu dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Notasi ini biasanya berbentuk umum, yaitu yang memiliki arti X, di mana X mewakili anggota dari himpunan dan PX menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Jadi, bahwa dalam penulisan himpunan itu ada tiga, yaitu dengan mendaftarkan anggotanya secara langsung, yaitu dengan kayak 357. Kalau himpunan warna rambu lalu lintas berarti masuk merah, hijau, kuning. Itu ya. Selanjutnya, jenis-jenis himpunan. Yang pertama yaitu himpunan bagian atau subset. Himpunan A dikatakan himpunan bagian adalah himpunan yang semua anggotanya terdapat di dalam himpunan lainnya. Dan himpunan bagian biasanya itu disimbolkan seperti huruf C, tapi ini bukan huruf C ya, ini simbol yang artinya himpunan bagian dari. Sedangkan kalau bukan himpunan dari, berarti simbol ini dicontreng. Contoh, misal A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan B yang memiliki anggota 2, 4. Maka B bagian himpunan dari A karena setia karena himpunan B terdapat dalam himpunan A. Jadi B adalah bagian dari himpunan A. 2 dan 4 ini ada di dalam himpunan bagian B. Jadi bisa dikatakan bahwa himpunan B adalah bagian dari himpunan A. Selanjutnya, himpunan kosong atau null self. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai unsur anggota yang sama sekali. Contoh, B. Himpunan B adalah bilangan genap antara 2 dan 4. Bilangan genap antara 2 dan 4 itu tidak ada karena bilangan antara 2 dan 4 itu terdapat bilangan angka 3. Nah, sedangkan angka 3 ini bukan termasuk bilangan genap, tapi angka 3 ini termasuk bilangan ganjil. Jadi, bilangan genap antara 2 dan 4 itu kosong atau tidak ada. Jadi, ini termasuk himpunan kosong dan dilambangkan hanya bentuk seperti kurung kurawah tetapi tidak ada angkanya. Selanjutnya, himpunan B, yaitu bilangan asli antara 21 dan 22. Bilangan asli antara 21 dan 22 ini nggak ada anggotanya, jadi ini termasuk himpunan kosong. Yang ketiga, B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Ini adalah juga himpunan kosong. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang semua anggotanya dibicarakan atau kata lain himpunan dari objek yang sedang dibicarakan. Contohnya, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Seperti A yang memiliki anggota pesawat terbang, kapal, motor, mobil, kereta. B, anggur pisang, salak, durian, mangga. Himpunan C, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawabannya, jadi himpunan semesta dari anggota himpunan A. Himpunan A termasuk himpunan alat transportasi. Himpunan B ini termasuk himpunan buah. Himpunan C ini termasuk himpunan bilangan bulat antara -3 sampai -7. Ini termasuk himpunan semesta, yaitu himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Selanjutnya, himpunan sama atau equal. Bila setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B, begitu pula sebaliknya. Jadi, himpunan A itu sama dengan himpunan B dan dapat dinotasikan dengan A sama dengan B. Contohnya, himpunan A yang memiliki anggota C, D, E, himpunan B yang memiliki anggota C, D, E. Jadi, ini bisa dikatakan bahwa himpunan A sama dengan himpunan B. Selanjutnya, himpunan lepas. Himpunan lepas adalah suatu himpunan yang anggota-anggotanya tidak ada yang sama.
ditulis dengan A dalam bentuk ini ya, bahwa A saling lepas dengan B. Contoh, himpunan C yang memiliki anggota 1, 3, 5, 7. Himpunan D yang memiliki anggota 2, 4, 6. Maka himpunan C dan himpunan D ini bisa dikatakan sebagai himpunan saling lepas karena anggota-anggotanya ini tidak ada yang sama. Begitu pula contoh selanjutnya. Selanjutnya yaitu himpunan komplement. Himpunan komplement adalah seluruh anggota dari himpunan semesta yang bukan merupakan anggota dari himpunan A. Jadi, komplement ini yaitu seluruh anggota dari himpunan semesta, tapi bukan merupakan anggota dari himpunan A. Sedangkan himpunan A juga berada di dalam himpunan semesta. Contoh, sebuah himpunan semesta memiliki anggota H, J, B, M, L, G, O, R, dan T. Kemudian ada himpunan A yang beranggota C, L, G, R, dan P. Tentukan komplement dari himpunan A. Pembahasannya yaitu himpunan semesta yang dilambangkan dengan S. Ini ya, himpunan A yaitu C, L, G, R, P. Maka komplement dari himpunan A yaitu H, B, M, O. Ini ya, H, B, M, O. Yaitu anggota dari himpunan semesta yang bukan termasuk dari himpunan A. Jadi, anggota himpunan semesta ini yang bukan termasuk himpunan A. Jadi, ini adalah himpunan komplement. HBMO ini bukan termasuk anggota himpunan A, tapi ini termasuk anggota himpunan semesta. Selanjutnya, himpunan ekuivalen atau equiset. Himpunan ekuivalen merupakan himpunan yang unsurnya tidak sama, akan tetapi memiliki banyak anggota yang sama. Jadi, himpunan ekuivalen itu anggotanya tidak sama, tetapi banyak anggotanya itu sama. Contoh, himpunan A yang anggotanya W, X, Y, Z. Dia memiliki anggota sebanyak 4. B yaitu R, S, T, O. Dia juga memiliki anggota sebanyak 4, tetapi anggotanya ini tidak sama. Ini dinamakan himpunan ekuivalen, berbeda dengan himpunan sama. Himpunan sama tadi, anggotanya sama, jumlahnya juga sama. Kalau himpunan ekuivalen, jumlah anggotanya sama, tetapi jenis anggotanya tidak sama. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang mengandung jumlah unsur atau banyak anggota yang jumlahnya terbatas atau terhingga. Jadi, anggota himpunan tersebut dapat dihitung. Contohnya, apabila A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 20. Ini termasuk himpunan berhingga karena memiliki batasan, yaitu kurang dari 20. Maka anggota A adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, sampai 18 karena kurang dari 20. Kurang dari 20 bilangan genap adalah 18. Yang kedua, apabila himpunan D adalah bilangan genap yang kurang dari 10, maka D adalah 2, 4, 6, 8. Itu ya. Selanjutnya, himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga merupakan himpunan yang unsur di dalamnya berjumlah tidak terbatas atau banyak sekali. Himpunan satu ini bisa diartikan juga sebagai bilangan yang tidak berujung alias tanpa akhir. Contohnya, himpunan B adalah himpunan bilangan genap. Himpunan bilangan genap itu dimulai dari angka 2 dan seterusnya. Ini termasuk himpunan tak berhingga karena tidak ada batasannya. Selanjutnya, himpunan bilangan. Himpunan bilangan ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, himpunan bilangan asli. Bilangan asli dimulai dari angka 1 dan bilangan asli dilambangkan dengan huruf A. Anggotanya dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Yang kedua, himpunan bilangan cacat yang dilambangkan dengan huruf C besar.
yang anggotanya dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya. Yang ketiga, himpunan bilangan prima yang anggotanya dimulai dari 2, 3, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan prima ini adalah bilangan yang bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11 yang tidak bisa dibagi. Yang keempat, himpunan bilangan genap yang dilambangkan dengan huruf G dan anggotanya dimulai dari 0, 2, 4, dan seterusnya. Himpunan bilangan ganjil dengan dilambangkan dengan huruf G, anggotanya dimulai dari angka 1, 3, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan komposit dengan dilambangkan dengan disimbolkan huruf K yang dimulai dari angka 4, 6, 8, 9, 10, dan seterusnya. Selanjutnya, contoh soal berikut ini. Dari kumpulan-kumpulan berikut yang merupakan himpunan adalah kumpulan bunga-bunga indah. Apakah ini termasuk himpunan? Ini bukan termasuk himpunan karena anggota-anggota dari bunga-bunga indah ini sulit didefinisikan karena setiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi anggotanya sulit didefinisikan. Begitu pula kumpulan bilangan kecil, kumpulan siswa tinggi. Nah, kalau yang ini kumpulan bilangan asli antara 4 dan 12, ini anggotanya bisa didefinisikan, yaitu anggotanya 5, 6, 7, sampai 11. Karena antara 4 dan 12 itu ada 5 sampai 11. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Tulislah anggota-anggota dari himpunan berikut. Himpunan D yang memiliki anggota X, demikian hingga negatif 3 kurang dari X kurang dari 10, dan X adalah bilangan bulat. Pembahasannya yaitu negatif 3 ini boleh ikut. Negatif 3 ini tidak boleh ikut karena kurang tidak ada sama dengannya, tidak ada garisnya. Jadi anggotanya dimulai dari negatif 2, negatif 1, sampai negatif 9, ya ini salah ketik. Ini selanjutnya contoh soal yang ketiga. Sebuah himpunan semesta memiliki anggota HJ, B, M, L, G, O, R, dan P. Kemudian ada himpunan A yang beranggota J, L, G, R, dan P. Tentukan komplement dari himpunan A. Yaitu yang pertama, kita menulis terlebih dahulu himpunan semestanya, kemudian himpunan A-nya. Perhatikan, anggota dari himpunan S yang tidak termasuk anggota himpunan A. Jadi, huruf H ini bukan termasuk anggota himpunan A, tetapi termasuk anggota himpunan semesta. Jadi, H, B, M, O ini termasuk himpunan komplement dari himpunan A. Oke, dari sini paham? Terima kasih penjelasan dari saya. Sebelum maaf apabila ada kesalahan dan perkataan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.